kita buka, saya bacakan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, kemudian sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, kemudian sambutan dari Ibu Novi selaku pendamping dari Guru Penggerak, dan penyampaian materi dari beliau Pak Wida, Ibu Murni, dan Pak Heri. Maaf yang mengatakan gelarnya. Kemudian menutup. Dan sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan yang Muslim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak sebelum acara ini dimulai, agar nanti kedepannya dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli tasabbi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syagaratil maut wan najatan minan nari wal 'afwa inda hisab. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian para ibunya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Faisal, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan selepas kegiatan ini wawasan kita bertambah, kompetensi kita naik, dan terutama pegel-pegel, mimikan dan lain-lain setelah vaksin booster juga menjadi sembuh. Amin. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cilacap. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu pembina atau pengajar praktek Bu Novi, Bu Nafi, Kepala SMK Negeri 1 apa 2 Bu? 1 Semea. Beliau teman saya, hanya tidak kenal. Kenal, ujiannya bareng, panggonannya dapat. Para waka yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru, staf karyawan SMP Negeri 1,
wabil khusus para guru penggerak SMP Negeri 1 Cilacap, yaitu Pak Heri, Pak Wida, dan Bu Murni. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberikan berbagai kenikmatan, diantaranya nikmat sehat. Selawat dan salam kita sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Heri, Pak Heri, Pak Widan, Mbak Murni adalah guru kita yang angkatan kedua, Pak, berapa? Yang pertama Bu Ika, ya. Ini satu-satunya sekolahan yang guru penggeraknya 4, ya, SMP 1. 4, siji loro telu papat. Ikut bangga lah, ya. Hanya ini ada 1, 2, 3, 4 juga kursi yang kosong. Maka sebagai guru yang muda mestinya terus lari mengajak temannya naik. Tak ya, kita mengayu Bagio temannya yang sedang berkarir kan bagus, ya. Kita mendukung temannya yang sedang ini susah loh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Cilacap Bapak Kasidi, yang saya hormati Bapak Ibu guru maupun karyawan SMP Negeri 1 Cilacap, yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap, Pak Wida, Pak Heri, dan Bu Murni. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga ini merupakan anugerah dan penghargaan yang luar biasa bagi saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya pada hari ini dalam rangka kegiatan aksi nyata sosialisasi modul 1 untuk program guru penggerak khususnya di SMP Negeri 1 Cilacap. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia sampai akhir zaman. Sejatinya saya agak rikuh Bapak, saya matur di hadapan Bapak Ibu guru saya karena Nun Sewu SMP Negeri 1 Cilacap adalah alma mater saya. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Cilacap itu masuk tahun 1981 sampai dengan lulus tahun 1983. Pada saat itu kepala sekolahnya Bapak Dr. Andes Sapingin. Bahkan Pak Wida katanya saya belum lahir Bu waktu Bu Nafi sekolah di sini. Tapi sekarang saya kembali ke sekolah ini, sekolah yang membesarkan nama dan juga badan saya sampai besar seperti ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa sehingga saya agak grogi. Sudah terancang berbagai cerita yang mau saya aturkan, tapi sepertinya karena panik Bapak Ibu atau di hadapan Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Cilacap ini yang membuat saya akhirnya mati gaya ini. Mungkin nanti tutur kata saya tidak beraturan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, saya bertugas di SMK Negeri 1 Cilacap. Dulu saya bersekolah di sana, jadi setelah lulus dari SMP 1, saya tidak tergiur untuk belajar di SMA ataupun SPG. Pada waktu itu juga ada SPG karena saya tidak ingin menjadi guru. Ya, saya inginnya dulu bercita-cita menjadi pegawai bank. Karena melihat pegawai bank itu penampilannya rapi, cantik-cantik, kerjanya di ruangan yang bersih, pegangannya uang banyak banget. Jadi saya di SMEA lulus tahun 86 dari SMEA, kemudian saya tugas belajar, kebetulan ikatan dinas menjadi guru SMEA.
ditempatkan di sekolah saya juga tahun 1990 sampai dengan 2017 saya bertugas di sana selama hampir 27 tahun. Kemudian mendapat tugas saat kami sudah kewenangan provinsi di SMK Negeri Nusa Wungu selama 26 bulan di sana. Kemudian ditempatkan lagi di tempat yang berbeda, dari timur dilempar ke paling barat ujung Kabupaten Cilacap di SMK Negeri 1 Wangarja, di sana 22 bulan. Jadi dengan masa kerja saya 4 tahun, kemudian kembali lagi ke alma mater saya. Kata teman saya di Wanarja berseloroh seperti ini, kita harus mengikhlaskan Bu Nafi kembali ke pangkuan, kepelukan mantan terindah. Karena SMK Negeri 1 Cilacap alma mater saya. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya mendapat tugas menjadi pengajar praktik. Kebetulan salah satu calon guru penggeraknya adalah Pak Wida. Untuk itu kami haturkan selamat dan sukses untuk SMP Negeri 1 Cilacap yang memiliki 4 guru penggerak. Ini aset yang luar biasa nih Bapak. Insya Allah dengan aset yang dimiliki, investasi jangka panjangnya nanti akan berbuah. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini, 2 tahun ke depan dan seterusnya. SMP Negeri 1 Cilacap yang sejak dulu memang selalu berkibar namanya di Kabupaten Cilacap menjadi SMP yang terfavorit. Mudah-mudahan semakin pengajar praktik kami yang kami hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Cilacap. Alhamdulillah hari ini dapat berkumpul bersama di acara kami untuk penggerak SMP Negeri 1 Cilacap. Tadinya kita mau kecil-kecilan, tapi kan kami komunikasikan kepada kurikulum, kepada Pak Kepala Sekolah global aja Pak Wida, biar semuanya dapat. Alhamdulillah dapat support. Terima kasih. Tepuk tangan yang luar biasa atas supportnya. Ya, langsung kami mulai karena waktu terbatas Bapak Ibu, dan ini menyita waktu istirahat Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih yang mendalam sebenarnya Bapak Ibu ikut hadir bersama kami, mensupport kami dengan beberapa program kami. Langsung saja Bapak Ibu yang bawa HP untuk pakai pemindai. Kalau enggak saya share lewat link di Spensa Family. Ya. Ada pertanyaan Pak, bisa di lewat laptop. Ya. Ada pertanyaan, perasaan Bapak Ibu saat bertemu dengan muridnya, kira-kira perasaannya apa? Tolong ditulis di situ. Ada tombol plus bulat di kanan kiri, di kanan bawah, dipencet. Kira-kira perasaan Bapak Ibu apa ketika bertemu dengan murid-muridnya? Senang. Misal, pernah ini saya perasaannya gini Bu. Alam bocah zonasi diulang kalau diulang berdua. Pernah ya Bu, terus Senang. Karena ulangan aja, jadi kita duduk manis. Atau Biasa saja. Belum jawab ya? Belum selesai. Ya. Silakan langsung dituliskan ya. Udah saya. Biasa saja. Oh nggak beda tak atas perpus. Jangan apa jangan baik. Hari ini loh. Biasa saja. Terus ngirimin di aplikasi ya? Hah? Iya, aplikasi slide langsung. Nah, di publis. Kita lagi menampilkan. Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu saat berada di depan anak didik? Biasa saja. Jawab ya. Dipanggil ayah.
Kayaknya senang tuh dipanggil ayah, ayah catur. Apa tuh mon guru dipanggil ayah, ayah catur. Jadi kemarin dulu aja Pak. Ini ada yang senang, sangat bersemangat, sangat antusias. Jadi Bapak Ibu gurunya gembira, bersemangat, senang. Biasa saja juga ada gitu. Biasa saja. Senang dan bersemangat untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Samar, Pak. Ini udah ada gambaran sebagian besar gitu, Pak. Apabila Bapak Ibu gurunya bersemangat, antusias, senang dan gembira, insya Allah murid-muridnya pinter semua ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Karena apa-apa dimulai dari semangat dulu. Baru mau masuk kelas aja udah nggak semangat, apalagi di depannya melihat. Ditanya juga nggak jawab. Haheho. Sebenarnya mau belajar ngadep tembok apa ngadep apa sebelas gitu karena nggak ada tembok. Tapi lihat jawabannya Bapak Ibu sini ternyata ya sangat semangat, ini luar biasa. Kalau gurunya sangat semangat mesti titik. Oh iya, Ya, ini awal intro Bapak Ibu. Misalkan suatu ketika pembelajarannya menggunakan HP, Bapak Ibu bisa pakai menggunakan seperti ini. Artinya ya sederhana, tapi ini bisa menarik perhatian peserta didik kita. Supaya kita pakainya Padlet, Bapak Ibu. Jadi bisa apa yang kita kirimkan bisa langsung tampil di sana. Sama seperti halnya mainan Facebook. Kenapa zamannya Bapak Ibu itu Facebook? Kasih tahu sih sebelum tablet. Kasih tahu ya. Ketika kita bikin status itu kan mewakili perasaan. Ketika kita mewakili perasaan itu keluar, biasanya ya nyaman aja. Sama dengan ini. Ganti lagi ke status aja. Sementara mainnya itu untuk simulasi Bapak Ibu. Ya, masuk ke materi pertama yaitu filosofi KHD. Bapak Ibu, kamu mendapatkan tanggung jawab apa yang sudah materi yang sudah kami terima CGP calon guru penggerak itu untuk disosialisasikan kepada teman yang di sekolah. Kemarin saya diundang di beberapa sekolah untuk mengisi, tapi saya tolak gitu. Saya lebih baik mengisi di tempat saya sendiri aja. Jadi ketika ada teman saya di Sutomo, saya datang ke sana hadir, tapi saya tidak mengisi, saya nanti misinya di sekolah kami sendiri aja gitu. Dan bismillah, waktu terbatas Bapak Ibu. Jadi beliau yang menjadi ikon pendidikan di Indonesia. Tidak terlalu panjang lebar saya sampaikan. Dan trilogi ini itu menjadi semboyan pendidikan nasional, tadi sudah disampaikan. Refleksi filosofi pendidikan nasional Diajar Dewantoro. Sebelumnya lagi mainan dulu. Ketika saya bilang door, tolong jawab door. Door, jawab door juga pakai door. Ya. Door. Oke. Ketika saya bilang door, pakai ekspresi, nggak kena. Ya agak kiri kanan ya Bu, agak merengang sedikit ya, biar sembuh gitu. Ini kesenggol dikit ini langsung apa sekali dar, nggak kena. Ayo aja lah ya. Ketika saya bilang boom, ketika saya bilang boom, Bapak Ibu, kan kena bom gitu ya. Ya kalau ini kena banget. Jawabnya responnya A. Kalau misalnya bung terus Kita coba mainan dulu. Dar. Bum. Lagi. Dar. Bum. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semua. Ya. Oke. Kalau kita awali pembelajaran dengan seperti ini, peserta didik kita mungkin mulai nyaman gitu. Kita mulai ke belakang lebih nyaman. Tapi ketika kita mulai, anak-anak langsung kita mulai tadi seperti Bapak buka LKS dalam sekian gitu. Ya dulu saya pakai seperti itu, kadang-kadang sering banget gitu.
Bahkan dulu metodenya Pak Gunawan itu apa ya? Kerjakan LKS tinggal lunga, ada istilahnya loh. Oh, CTL. Catat tinggal lunga. Ya dulu gitu. Kalau enggak CBSA. Cap bodoh saya akeh. Ya. Betul Pak Wawan. Jadi beberapa filosofi yang jarang kita dengar Bapak Ibu, ketika saya mendengarkan, iya juga ya, iya juga ya. Jadi ketika saya ikut di guru penggerak ini, ya ternyata saya jauh sekali ya selama ini yang kami rasakan. Yang tadinya pemikiran saya itu yang benar itu kayak gini gitu. Tapi setelah mempelajari lebih dalam, oh iya ternyata enggak juga ya. Ada kok yang lainnya yang oke bisa dilakukan pendekatannya. Contohnya di sini, pendidikan itu menuntun. Putra putri didik kita itu dituntun. Ternyata gambaran kertas kosong anak itu sebuah kertas kosong yang bisa kita apain aja. Ternyata menurut KHD enggak gitu loh Bapak Ibu. Ternyata sudah ada garis tipis gitu loh Bapak Ibu. Setiap anak itu sudah ada garis tipis yang kita tugasnya sebagai guru nggak mengisi kertas kosong tadi. Setiap anak itu sudah punya potensi, sudah punya garis tipis ya. Dan tugas kita menuntun ngandeli garis tipis yang sudah ada di anak itu. Karena anak sudah ada garisnya ternyata, sudah ada garis kecil gitu. Ya tugas kita menuntun Bapak Ibu. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak itu sudah punya bakat, sudah punya keistimewaan masing-masing, diberikan gitu ya. Gift sudah diberi. Tugas kita menuntun tumbuh kekuatan kodrat anak itu sendiri. Yang sudah ada di anak itu kita tumbuhkan gitu. Ini menurut filosofinya. Ya, kodrat anak itu apa? Salah satunya adalah merdeka dan bermain. Merdeka dan bermain. Kemarin saya di salah satu SD, ada guru yang hobinya anak harus anteng, duduk, diem, tanpa suara. Manut gurunya nyatet papan tulis kayak gitu. Yang masih kayak gitu ada gitu. Maksudnya, ya pada eranya, maybe itu adalah salah satu yang paling efektif. Di eranya, nggak tahu era yang keberapa. Namun di era sekarang, ketika kita sudah mulai belajar, tahu kondisi, mungkin ada yang lebih baik lagi daripada sekedar kondisi seperti itu. Ya, merdeka dan bermain. Merdeka berarti memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi setiap kita sudah punya kekuatan masing-masing. Ya tugas kita memberi kebebasan atas kekuatan tersebut gitu. Dan sebagai guru nanti dijelaskan sama yang lain. Cuma ngawal aja Bapak Ibu. Mereka isinya. Dan kodrat anak tadi bermain. Salah satunya adalah permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi ini yang menciptakan bagaimana kita bermain sama anak itu. Yang jarang kita, emang bermain-main ada pembelajaran di situ. Kadang-kadang kita belum punya mindset seperti itu. Bermain-main itu nggak ada manfaatnya. Bermain-main itu omong kosong, nggak bermanfaat, unfaedah. Itu yang mungkin perlu pergeseran. Banyak kok hal yang dari permainan bisa kita jadikan pembelajaran. Suasana menyenangkan dan anak tumbuh senang. Ketika kalau teorinya kemarin, kalau anak senang dulu ibaratnya, senang enjoy, nanti prestasi bisa mengikuti gitu. Tapi kalau kita kan kencengin prestasi dulu, ya kamu harus bisa gitu. Kayak gitu aja nggak bisa, 11/2 angel, tak bisa gitu. 11/2 gak iso pak gitu. Oh ya nggak bisa sini, nggak bisa gimana? 10/2 ya. Kita kencengin di situ dulu, wes abot anak berat. Tapi kalau kita balik, mereka kita bikin enjoy dulu, kita bikin mainan dulu. Ketika sudah seneng, menurut teorinya, nanti prestasi justru malah mengikuti. Ya, kemudian budaya positif. Mitos-mitos yang sering kita percayai benar Bapak Ibu, tapi ternyata kadang-kadang enggak gitu. Ilusi guru mengontrol murid. Yang ini tidak saya bahas, tapi nanti yang lainnya.
Yang ini nih, ilustri bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kita punya pendapat bahwa kritikan pada anak itu bisa membuat anak itu berubah gitu. Dikritik di depan mereka ada kesalahan misalkan, kemudian kita langsung kritik di depan kelas, tajam, di-EC atau disindir, dan keyakinan saya dulu sebelum tahu ilmu ini, itu bisa mengubah perilaku anak. Ternyata itu membuat identitas gagal pada anaknya. Jadi ada cara yang lain yang lebih baik untuk mendidik mereka itu, bukan dengan kritikan atau membuat mereka bersalah, membuat mereka merasa bersalah. Nanti tekniknya akan dijelaskan sama Pak Hendri. Cara membuat mereka tidak merasa bersalah itu seperti apa? Cara mengatasinya gimana? Bukan dengan kritikan. Ternyata kritikan, ilusinya adalah kritikan itu bisa menguatkan atau bisa mengubah perilaku seseorang. Ternyata itu bisa membuat identitas gagal. Nanti Pak Heri. Ini terakhir yang saya sampaikan, nanti sedikit-sedikit. Ada dua pendekatan nih Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Ada yang ngomong ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak itu pendekatan stimulus respon. Ada anak berperilaku buruk dianggap itu suatu kesalahan. Tapi kita bisa memandang lain pakai teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuannya. Ada tujuannya, ada latar belakang. Atau bahasa lainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Mungkin pendekatannya kita lebih sering yang mana? Bisa jadi kita selama ini tuh sering kesini. Saya bisa mengontrol orang lain. Anak-anak itu bisa kita kontrol. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebenarnya. Yang bisa mengontrol itu diri sendiri sebenarnya. Nah itu nanti terkait dengan motivasi internal, motivasi eksternal. Bagaimana supaya anak kita itu berubah, bagaimana anak kita itu bisa bergeser saat ini dari posisi yang kendor jadi semangat. Kalau dipres dari luar bisa loh, itu namanya motivasi eksternal. Tapi kalau presan terus, lepas dari spensa, bubar dia, muncul sekarang kandang. Tapi kalau kita bangun motivasi internalnya dari dalam dirinya anak, maka ketika lepas dari spensa pun, lepas dari guru, lepas dari kesiswaan, dia masih akan tetap mempertahankan itu perubahan perilakunya itu. Ya, itu yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan umurnya. Terima kasih, saya Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.